Hello my friend, balik lagi bersama aku di sini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, yaitu materi negosiasi. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Damasdi Prabowo, kelas 10 E3 absen 10. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih, atau udah pada dengar belum sih apa itu negosiasi, apa tujuannya, apa kegunaannya, apa manfaatnya dan sebagainya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kegunaannya tuh. Nah, saya kali ini akan memberikan sedikit gambaran tentang arti negosiasi. Sekaligus saya akan menjelaskan arti negosiasi secara penjelasan umum ya. Oh ya, jangan lupa pantengin terus videonya sampai akhir, soalnya di akhir video saya akan mempraktekkan salah satu jenis dari negosiasi. Oke, langsung saja kita pembahasannya. Let's go. Negosiasi adalah suatu kegiatan tawar-menawar yang biasanya terjadi di sekitaran lingkungan ini. Apalagi paling sering tuh di pasar ya. Di pasar tuh sering banget yang namanya itu ibu-ibu membeli bahan masak ya, terutama ya, itu tawar menawar gila cuy. Ya udahlah, namanya juga ibu-ibu pasti ya tawar menawar lah. Nah, ya udahlah, kayak gitu arti dari negosiasi. Nah, kalau mau secara penjelasan umumnya, negosiasi itu adalah suatu proses perundingan yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, biasanya negosiasi ini bisa dilakukan oleh perseorangan, berkelompok, berorganisasi, atau skala internasional. Nah, negosiasi ini memiliki banyak sekali jenis. Terus saya akan sebutkan 8 saja dan oke, mari kita ke jenis negosiasi pertama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan jenis-jenis negosiasi, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu untuk struktur yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, negosiasi ini sebenarnya juga memiliki struktur kayak materi pelajaran bahasa Indonesia yang lain, kayak teks pidato, teks cerpen, teks teks pengamatan hasil observasi, teks apa lagi itu, pokoknya sama kayak teks lain. Teks negosiasi ini memiliki strukturnya sendiri. Nah, misalkan yang pertama ada orientasi atau bagian pembuka. Biasanya bagian ini bagian awal orang melakukan negosiasi. Misalnya ada 3 nih, silakan buah yang manis dan murah meriah, ya kan. Ini contohnya itu kayak ada di pasar atau di pedagang lain lah gitu, penjual lainnya ya. Ini kayaknya sih di pasar ya, saya ambil contohnya ya. Nah, selanjutnya ada permisi, ada yang bisa saya bantu. Nah, ini sebenarnya umum banget dipakai selain di negosiasi. Cuman saya men-search atau menjelajah lagi di Google, ternyata ini salah satunya dalam teks negosiasi. Nah, ada lagi, halo, saya ingin menawarkan produk kami kepada Anda. Nah, di contoh ketiga ini yang paling sering yang digunakan di luar kehidupan sehari-hari kayak di pasar ini nih. Nah, ini yang seringkali selalu digunakan ya. Selanjutnya ada pengajuan, yang artinya permintaan atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Contohnya, saya akan ambil contoh lanjutan dari sini ya. Yang di konteks ini permintaan ya, bukan permasalahan, soalnya ke permasalahan tuh saya kurang tahu gimana contohnya ya. Saya lanjutin dari silahkan buah yang manis ini aja. Nah, ini permintaannya nih, buah ini saya boleh dengan harga 7.000 nggak bu satunya. Nah, ini tuh harganya tuh awalnya tuh 15.000 ya. Jadi permintaan si pembeli itu harganya boleh 7.000 nggak bu, atau dikurangin satunya ya. Nah, selanjutnya ada penawaran. Penawaran ini adalah bagian utama dari negosiasi, yaitu tawar menawarnya. Contohnya, bagaimana saya tawarkan kepada Anda buah ini menjadi 10.000 yang awalnya 15.000. Nah, ini lanjutan dari ini. Nah, ternyata si ibunya ini menawarkan nih
menawarkan kembali gitu ke si pembeli yang minta nih. Dia kan pembelinya minta 7.000 padahal harga awalnya itu 15.000. Ya untuk si penjual sih itu gak fine dong bagi dia. Jadi dia tawarkan 10.000 aja. Jadi ya sedikit potongan lah. Nah, selanjutnya ada persetujuan, bagian kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, contohnya, mungkin saya setuju dengan penawaran ibu dengan harga segitu. Ya udah bu, buahnya ini satu ya. Nah, akhirnya di bagian ini si pembeli ini setuju dengan penawaran si ibu ini yang jual buah ya. Jadi harganya deal 10.000 ya. Nah, selanjutnya adalah bagian penutup, bagian akhir negosiasi. Baik bu, terima kasih ya. Sebenarnya saya harusnya tambahin satu teks lagi, yaitu baik pak, sama-sama, silahkan datang untuk membeli lagi gitu ya. Nah, itulah struktur serta contoh kalimat pada teks negosiasi teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas kaidah kebahasaan. Nah, kita harus tahu dulu kaidah kebahasaan apa saja yang ada di teks negosiasi. Sama seperti teks-teks lainnya di pelajaran bahasa Indonesia kayak teks pidato, teks observasi, dan teks lainnya. Tentunya teks negosiasi ini memiliki kaidah kebahasaannya sendiri, yaitu adanya bahasa yang persuasif, yaitu bahasa yang meyakinkan atau mengajak. Nah, selanjutnya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kayak apa ya? Kalimat pernyataan yang singkat dan juga jelas gitu loh. Jadi ya singkat dan jelas gitu. Nah, selanjutnya ada kalimat kontras, kalimat yang menggunakan perbandingan. Nah, ini kalian udah denger kata perbandingan aja pasti udah tahu ya contoh kalimatnya. Selanjutnya ada kata konjungsi atau penghubung. Ini sering banget kalian pasti dengar pas pelajaran bahasa Indonesia. Gak mungkin gak pernah denger kata konjungsi atau kata penghubung, karena ini adalah elemen paling penting yang digunakan untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kalimat efektif, kalimat yang jelas dan tepat. Jadi tidak bertele-tele gitu, dia jelas dan juga tepat. Nah, apa contoh kalimatnya? Saya akan membacakan, soalnya saya malas nulis ya. Udah malam saya buatnya. Yang pertama kalimat bahasa persuasif. Contoh kalimat itu kayak seperti yang dibilang di awal tadi, bahasanya itu yang mengajak atau meyakinkan. Nah, ya pokoknya mengajak dan meyakinkan. Contoh kalimatnya adalah, ayo kita rajin belajar untuk masa depan yang cerah. Nah, yang kedua ada, marilah kita bergotong royong agar pekerjaan ini cepat selesai. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat pernyataan yang singkat dan jelas. Nah, contohnya ialah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, selanjutnya ada kalimat kontras, kalimat yang menggunakan perbandingan. Nah, kalau kalian dengar kata perbandingan aja pasti udah pada tahu. Ya, berbanding gitu, kayak ngebanding-bandingin. Kayak merokok dapat merusak kesehatan, sedangkan olahraga dapat meningkatkan kesehatan. Nah, selanjutnya ada kata konjungsi. Nah, kata konjungsi ini pasti sering banget kalian dengar. Saya tidak akan ambil ciri-ciri kalimat, contoh kalimatnya. Cuman saya ambil ciri-cirinya aja. Yaitu berisi dan, atau, karena, sejak, sebelum, sedangkan, meskipun, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah kalimat efektif nih, kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang jelas dan tepat. Maksudnya itu gimana? Nah, contohnya itu kayak gini. Anak-anak bermain di taman gitu. Ayah membeli sayuran di pasar. Nah, singkatnya ya kayak kalimat biasa, cuman jelas dan tepat tanpa adanya bertele-tele gitu loh. Itu adalah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Mari kita masuk ke pembahasan utama dari video ini, yaitu video prakteknya. Cuman sebelum ke video praktek, saya akan memberitahu dulu apa saja jenis-jenis negosiasi. Pertama ada negosiasi tanpa pihak menengah. Yang kedua adalah negosiasi kolaborasi. Ketiga ada negosiasi dominasi, yaitu selanjutnya ada negosiasi pihak menengah.
Selanjutnya ada formal, informal, menghindari, dan akomodasi. Nah, untuk prakteknya saya akan ambil di jenis negosiasi tanpa pihak menengah. Nah, kita langsung aja ke video utamanya, yaitu praktek negosiasi tanpa pihak menengah. Cus. Gimana ya? Gue masih nganggur, terus belum ada kerjaan, duit sisa cuma 1 juta, gue perlu HP baru. Ini HP udah burik banget nih. Rasa kan gaji HP cuman ada nggak ya HP harga di bawah 1 juta gitu ya? Masih ada sisa buat makan, minum gitu sehari-hari sebulan, masuk pengangguran ya. Sebenarnya cari-cari di IG dulu deh, siapa tau ada. Bentar ya. Oh, ini ada nih, ada nomor teleponnya, langsung pencet aja. Sebenarnya butuh RAM yang lebih gede, cuman segini aja udah bagus sih katanya. Oh, ya bentar. Nah, balas juga nih akhirnya cuy. Apa nih katanya nih? Tadi habis nanya ya, RAM yang lebih besar kayak 118. Aduh, habis lagi. Kayak amat ya. Udah lah, ambil yang 464 aja lah ya. Lokasi di mana, Pak? Oke. Lama banget ya. Lama banget lagi nih orang. Mungkin lagi rame kan. Oh, deket juga lokasinya ya. Ini deh. Tanya dulu apa namanya, kapan bisa ketemunya. Oke, lama ini ya. Udah deh, ini mas sekarang aja ya. Oke, ini udah nih. Oke, ntar bakalan ketemu di sini nih. Langsung OTW aja kali ya. Ya. Ini Mas Faisal ya yang di chat itu? Iya, saya Mas Faisal. Kamu Mas Damar kan? Ya betul. Jadi gimana nih, apa namanya? HP saya ini apa namanya? HP bekasnya gitu. Ini HP masih spek baru, ya kan? Masih ya ibarat ini keluaran tahun ini keluaran bro. Pokoknya HP ini udah sangat viral lah. Nah, ini namanya HP Redmi. Ini wah, pokoknya HP ini sekarang udah lagi banyak yang viral ini, makanya saya jualin ke kamu. Ini katanya yang paling laris ya, jadi cepet habis ya? Iya, ini kebetulan nih satu-satunya ini. Iya, pantas saya rekomen yang RAM gede nggak ada, cuma ini doang. Yang ini yang 64 GB ya? Iya, ini yang 64 GB. Oh, harganya berapa ya Pak? Saya jual 750.000. Dengan harga segitu, apa bisa kurang Pak? Ya udah, saya tawari. Kamu mau berapa? Ya paling tadi 700 ya? Iya, 750. Oh, 700.000 aja. 700.000 aja. Ya udah, saya terima nih ya. Nah, ini mudah-mudahan HP-nya bisa digunain untuk keperluan kayak misalnya buat bikin perusahaan, bikin sinematik, bikin video dan lain sebagainya. Dan ini HP ini cukup penyimpanannya, dan ini apa namanya, RAM-nya cukup besar, hanya sekitar 8 GB. Kayak penyimpanannya lebih dari 64 GB. Ini pas banget nih Pak, saya lagi butuh nih sampai kayak gini buat ya edit video lah, buat perusahaan juga, buat belajar juga. Jadi jadi pembayarannya bisa transfer Pak? Kenapa? Soalnya lupa bawa cash. Oh, bisa? Oke, ntar saya ini ya transfer ya. Dengan GoPay bisa? Bisa. Bisa. Masih ya Pak? Ya, ini terima kasih ya.
Oke Pak, ya sama-sama.